Salam. Topik kita hari ini, jika Anda mau peduli. Kitab suci menyatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 20, tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ada seorang pemimpin politik yang menyadari terjadinya kehancuran dalam banyak hal pada zaman ini. Menyebutkan dunia ini sebagai Dumpty Humpty, kacau balau. Istilah ini mengingatkan kita pada sajak anak-anak yang berbunyi, asik-asik duduk di dinding, Dumpty Humpty jatuh dan hancur. Orang-orang tidak dapat menyatukan kembali Dumpty Humpty atau kacau balau. Pesan yang disampaikan sajak kuno itu memang benar. Manusia sudah hancur dan perlu dibangun kembali. Sang pencipta alam semesta peduli akan kondisi ini dan telah mengambil langkah untuk memulihkan manusia. Dia datang ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus dan menjadikan gereja sebagai tubuhnya sehingga para jemaat dapat saling mempedulikan. 1 Korintus pasal 12 ayat 25 menyatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Timotius juga menunjukkan kepedulian yang sungguh kepada Paulus dan orang-orang percaya lainnya. Filipi pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-22 menyatakan, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebabnya semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kepedulian itu mendasar, seperti menyumbangkan uang kepada orang-orang Kristen yang papa atau merawat orang-orang lanjut usia.
Kepedulian itu mudah dilakukan. Seperti mengunjungi para janda dan yatim piatu yang dalam kesusahan dan memberikan dorongan kepada mereka yang sakit melalui doa dan pemberian lainnya. Kepedulian itu nyata, seperti membayar upah yang adil kepada para pekerja. Kepedulian itu nyata jika hal-hal yang sepatutnya kita terima dikurangi karena adanya kendala dan kebutuhan umum lainnya. Kepedulian itu sederhana, seperti memberikan secangkir air dingin kepada orang yang dahaga. Demikianlah Sang Juru Selamat ingin agar kita mempedulikan orang-orang yang telah hancur dalam dunia yang kacau balau ini. Sudahkah kita menjadi saluran kepedulian Yesus bagi sesama? Sudahkah kita berdoa bagi mereka dan memberikan kata-kata penguatan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan iman mereka? Ingatlah, jika Anda mau peduli, Anda pasti mau berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam sorga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami. Kasih Tuhan kepada kami begitu dalam melebihi dalamnya lautan, begitu luas melebihi luasnya samudra raya, begitu tinggi melebihi tingginya langit dari bumi, bahkan begitu indah melebihi indahnya pelangi. Oleh karena kasih-Mu lah yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada hari ini, pada hari yang baru, dan secara simultan umur kami bertambah sehari lagi. Oleh karena itu kami tetap mau datang ke hadapan Tuhan, membawa segala persoalan, problema, dan tantangan hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bahkan bagi dunia ini yang sedang dilanda oleh wabah virus corona COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Banyak manusia yang meninggal. Banyak yang terkapar di ranjang di rumah sakit. Ataupun di mana mereka berada. Kami berdoa, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dengan caranya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa buat ekonomi bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini. Oleh karena wabah ini banyak kami yang kehilangan pekerjaan. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami dengan caranya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ekonomi tempat di mana kami berkarya, tempat di mana kami bekerja. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan. Biar lewat pekerjaan di mana kami bekerja, kami mengembangkan pengetahuan kami merasakan berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Dan berkat itu hanya datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa dalam surga. Lebih dari itu yang paling penting, kami ingin Tuhan pulihkan pribadi lepas pribadi kami. Kami yang hidup di dalam dosa, Tuhan ampuni, Tuhan suci, Tuhan kuduskan kami, ingatkan kami, supaya kami tetap hidup benar dan berharap kepada Yesus Kristus saja. Kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan kami. Kami yang dalam kelemahan iman, kiranya Tuhan kuatkan kami. Berikan pengharapan bagi kami bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti ada jalan keluar dan kelepasan. Terima kasih Tuhan. Kami yang sedang di dalam
studi, atau sedang ada di dalam pendidikan kami. Sebagai dosen, Tuhan pulihkan agar kami dapat bekerja mengajar dengan maksimal. Lebih dari itu dapat membimbing anak-anak didik kami untuk tetap hidup beriman kepada Kristus saja. Lewat iman mereka kepada Kristus, mereka berjuang dengan sekuat tenaga, dengan pengetahuan mereka, dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan para naradidik dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat tetangga kiri kanan kami, muka belakang. Tuhan memberkati mereka. Tidak mau tahu ataupun apa yang sedang mereka percaya. Kami berdoa bagi mereka supaya mereka beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati mereka, urapi mereka, lindungi mereka. Dan kami semua yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami mendapat perlindungan dari Tuhan. Dimanapun kami berada, kami terlalu yakin Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.